Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan semoga semuanya selalu sehat, panjang umur, rezekinya banyak, barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Saudaraku semuanya yang dimuliakan oleh Allah, mimpi adalah kembang tidur. Mimpi ini ada dua. Ada mimpi dari Allah, yaitu mimpi yang baik, mimpi yang membuat kita bahagia, mimpi yang membuat hati tenang, membuat hati gembira. Itu adalah mimpi dari Allah. Contohnya apa? Ketika orang itu mimpi bertemu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah ru'yatul haq, mimpi yang benar. Mimpi ketika sholat di Masjidil Haram, sholat di depan Ka'bah, maka itu adalah mimpi yang benar, mimpi yang membahagiakan, mimpi yang menyenangkan. Ada mimpi sholat di Raudhah, itu adalah mimpi yang baik. Mimpi sholat di Masjid Nabawi, iktikaf di Masjid Nabawi, maka itu adalah mimpi dari Allah. Mimpi yang baik itu adalah dari Allah. Bagaimana supaya kita mimpi itu selalu baik? Maka ulama-ulama salaf, bahkan Rasulullah menganjurkan ketika kita mau sholat, ketika kita mau tidur, maka hendaklah berwudu lebih dahulu. Hendaklah kita wudu lebih dahulu. Lebih-lebih sebelum tidur kita wudu, lalu kita sholat 2 rakaat. Maka tidurnya dinilai ibadah. Tidurnya senantiasa ditulis oleh malaikat sebagai tidur yang bernilai dan ibadah. Orang yang tidurnya punya wudu, maka seperti orang itu qiyamul lail. Itulah perbedaan antara orang yang tidur mempunyai ilmu dan orang yang tidur tidak mempunyai ilmu. Tidurnya selalu nilai ibadah. Maka kita berdoa semoga kita semuanya mimpinya selalu mimpi baik, mimpi yang membuat bahagia, mimpi yang menyenangkan, mimpi yang membuat semangat hidup kita menjalani hidup dengan kebahagiaan, dengan rasa syukur. Lalu mimpi yang kedua, yaitu mimpi dari setan. Mimpi dari asyaitonir rajim, mimpi dari setan. Apa mimpi dari setan? Yaitu mimpi yang membuat orang itu ketakutan, mimpi yang membuat orang itu sedih, jauh dari bahagia, mimpi yang membuat orang itu tidak mensyukuri nikmat. Maka Islam mengajarkan Rasulullah
menganjurkan ketika kita mimpi jelek, ketika terbangun langsung meludah ke arah kiri dengan 3 kali ludah. Diludahkan ke arah kiri 3 kali. Contohnya bagaimana? Cuh 3 kali. Dan yang perlu diingat, ketika kita mimpi yang jelek, mimpi yang menakutkan, mimpi yang tidak membahagiakan, mimpi yang membuat gelisah, maka mimpi itu jangan diceritakan kepada orang lain. Jangan sampai bercerita kepada orang lain ketika mimpi itu mimpi tidak baik. Maka saya punya kitab karya Syekh Ibnu Sirin yang artinya adalah Tafsir Al-Ahlam Al-Kabir, Takwil Soheh 1001 Mimpi. Di dalam kitab ini Masya Allah luar biasa. Ini seorang ulama yang terkemuka. Yang beliau ini mengambil dari semua hadis, takwilnya diambil dari hadis. Ini sampai memang mimpi yang diilmoni, sampai ada pandangan dan ketentuan syariah tentang mimpi dan takwilnya. Ada macam-macam mimpi. Ada kaidah umum takwil mimpi, adab takwil mimpi, waktu takwil mimpi, mimpi yang dapat dipercaya, beberapa ketentuan takwil dan mentakwil. Dan pengambilannya ini dari Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai iktibar. Saya bacakan, hal ini baik dari permisalan, kandungan, ataupun terhadap makna yang tegas dari Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali, itu agama Allah. Surat Ali Imran ayat 103. Allah berfirman tentang sifat wanita seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik. Surat As-Saffat ayat 49. Allah berfirman tentang keadaan orang munafik. Dijelentrehno kabeh, dijelaskan semuanya. Luar biasa. Sampai ini saya bacakan. Memperhatikan tabiat zaman dan benda sampai segini. Maka orang yang mentakwil dalam mimpi ini tidak boleh sembarangan, tidak boleh ngawur. Kedudukan ruh dan jiwa dalam mimpi. 4 contoh-contoh praktis metode takwil mimpi. Takwil dengan memperhatikan kata, nama benda. A. B. Takwil dengan makna kata. Jadi orang cerita masalah mimpi ini tidak boleh ditambahi atau dikurangi. Kalau bisa apa yang dalam mimpi diceritakan sepenuhnya, jangan sampai dibuat-buat. Kadang orang menceritakan mau minta takwil, tapi ceritanya ditambahi, dikurangi, sehingga tidak bisa sesuai dengan apa yang ditakwilkan oleh ulama-ulama, sehingga mengarah kepada tidak jujur. Maka ketika kita berbicara takwil adalah
mimpi takwil adalah berbicara kejujuran.